Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah dari Prodi PGMI 5C. Saya akan membawakan materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan judul pertolongan pertama pada kecelakaan. Apa itu P3K? P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K adalah usaha pertolongan sementara yang segera diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan sebelum petugas medis datang. Tujuan dari P3K adalah 1. Menyelamatkan korban, 2. Meringankan penderitaan korban, 3. Mencegah cedera atau penyakit yang lebih parah, 4. Mempertahankan daya tahan korban, dan yang kelima adalah mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Macam-macam cedera: memar, pendarahan, patah tulang, kram otot, dan pingsan. Yang pertama adalah memar. Memar adalah jenis cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit yang ditandai dengan warna biru kehitaman pada kulit. Hal ini disebabkan oleh rusaknya jaringan di bawah permukaan kulit dan pembuluh darah kecil rusak sehingga darah merembes ke sekitar kulit. Penanganan untuk luka memar. Luka memar dapat dihentikan dengan cara pengopresan di area yang memar dengan menggunakan es batu selama 12-24 jam. Cedera yang kedua adalah pendarahan. Pendarahan adalah cedera yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah sebagai akibat trauma pukulan atau terjatuh. Pendarahan bisa berupa pendarahan hidung atau mimisan, pendarahan mulut, dan pendarahan pada kulit. Bagaimanakah mengatasi luka pendarahan? Jika pendarahan mimisan, maka kita bisa menggunakan daun sirih yang dicuci bersih, kemudian dirol dan dimasukkan ke dalam hidung yang mengalami pendarahan. Sedangkan bila pendarahan mulut, bisa diatasi dengan menekan secara langsung area yang mengalami pendarahan apabila yang berdarah adalah mulut atau gusi. Dan apabila gigi goyang, tidak boleh langsung dicabut, tetapi harus langsung dibawa ke dokter gigi. Apabila yang pendarahan adalah kulit, maka dapat diatasi dengan cara membersihkan luka terlebih dahulu dengan cairan antiseptik atau alkohol. Setelah luka kering, dapat pula kita menggunakan antiseptik untuk mengobatinya. Apabila luka lebih dari 1 cm, maka luka tersebut harus dijahit. Dan apabila luka tersebut melepuh atau sobek, maka luka harus dibersihkan dari sisa-sisa kulit yang menempel. Cedera yang ketiga adalah patah tulang. Patah tulang adalah suatu keadaan di mana tulang mengalami keretakan, baik itu pecah atau patah, baik pada tulang maupun pada tulang rawan. Bagaimanakah kita menolong orang yang mengalami cedera patah tulang? Yang pertama, lepaskan pakaian yang menutupi area tubuh yang dicurigai mengalami patah tulang. Yang kedua, jika pakaian tersebut tidak bisa dilepas atau menempel pada kulit, maka pakaian tersebut harus digunting tanpa memindahkan bagian tubuh yang mengalami patah. Yang ketiga, melakukan pengompresan di area yang patah dengan air dingin. Yang keempat, memasangkan di area patah tulang dengan penggaris, papan kayu, kain kasar,
kain lain atau tongkat sebagai bidet. Apa yang dimaksud dengan bidet? Bidet adalah alat yang terbuat dari kayu, logam, atau bahan lain yang kuat tetapi ringan untuk imobilisasi tulang yang patah dengan tujuan mengistirahatkan tulang tersebut dan mencegah timbulnya rasa nyeri. Alat-alat pembidaian. Bidet atau scalp dapat terbuat dari kayu atau bahan lain yang kuat tetapi ringan. Yang kedua, pembalut segitiga, dan yang ketiga adalah kasa stem. Prosedur pembidaian. Sebaiknya sebelum melakukan pembidaian, petugas atau penolong memakai alat pelindung diri terlebih dahulu. Setelah itu, pertama, mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Yang kedua, sepatu dan aksesoris korban sebaiknya dilepas. Yang ketiga, melakukan pembidaian meliputi 2 sendi tulang yang patah. Namun sebelumnya, bidet harus diukur dulu pada sisi kontralateral pasien yang tidak mengalami kelainan. Yang keempat, pastikan bidet tidak terlalu ketat ataupun longgar. Yang kelima, bungkus bidet menggunakan pembalut sebelum digunakan. Yang keenam, ikat bidet pada pasien dengan pembalut di sebelah proksimal dan distal dari tulang yang patah. Dan yang ketujuh adalah menggunakan bidet, coba mengangkat bagian tubuh yang dibidet. Ini adalah macam-macam teknik bidet. Gambar ini menunjukkan bidet area kepala dan wajah. Ini adalah gambar yang menunjukkan contoh teknik bidet area punggung, tangan, dan kaki. Selanjutnya yang keempat adalah cedera kram otot. Kram otot adalah kontraksi kuat atau mengencangnya otot dan rasa sakit yang muncul tiba-tiba yang berlangsung selama beberapa saat. Pertolongan untuk orang yang mengalami kram otot. Yang pertama adalah meluruskan area yang mengalami kram otot. Yang kedua, menganjurkan kepada penderita untuk melakukan gerakan stretching. Yang ketiga, mengompres dengan handuk dingin. Dan yang keempat, menyuruhnya untuk beristirahat. Yang kelima adalah pingsan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba yang terjadi akibat kurangnya aliran darah ke otak. Pertolongan pertama pada orang pingsan. Sebaiknya sebelum melakukan pertolongan, pastikan lingkungan sekitar aman untuk penolong, korban, maupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Setelah itu, angkat dan pindahkan korban ke tempat yang aman dan nyaman, namun dengan memastikan bahwa korban tersebut tidak mengalami patah tulang. Selanjutnya adalah tanya kepada orang di sekitar kita apakah ada saudara atau keluarga dari korban. Selanjutnya adalah kita memperkenalkan diri kita dan minta izin kepada orang di sekitar untuk memberikan pertolongan kepada korban. Yang keempat, kita meminta kepada orang lain yang saat itu ada di sekitar kita untuk menghubungi ambulan atau rumah sakit terdekat. Selanjutnya adalah periksa kondisi korban. Panggil namanya dan tepuk-tepuk pipinya dan lihat apakah orang tersebut memberikan respon. Selanjutnya, apabila kondisi pasien itu menekukkan lidahnya, maka usahakanlah untuk membuka dagunya agar lidah pasien tersebut tidak semakin tertekuk. Selanjutnya, kita posisikan orang yang pingsan tersebut untuk telentang dan angkat kakinya lebih tinggi dari dada agar aliran darah ke otak kembali lancar. Selanjutnya adalah longgarkan pakaiannya agar dia dapat bernapas dengan nyaman. Jika
Jika masih belum sadar, maka lakukan CPR di bagian dada sebanyak 30 kali pompa. CPR adalah gerakan memompa dada kepada orang yang mengalami pingsan. Jika masih belum sadar, maka lakukan bantuan nafas dengan cara menutup hidung korban dengan ibu jari dan telunjuk kita, dan selanjutnya kita meniupkan nafas kita ke mulut korban sebanyak 2 kali. Ulangi terus bantuan pernapasan tersebut sampai beberapa kali sampai korban tersebut tersadar atau bantuan datang. Demikianlah penjelasan mengenai P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih dapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.